Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mohon izin pada dosen pengampu Ibu Yunita Lasma MPD. Saya ingin mempresentasikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dan nama saya Jahid Alwi dari kelas Paralel 3 dengan NPM 411121911900089. Ya, langsung saja saya ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Langsung slide pertama. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sepanjang rentang kehidupannya, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal, manusia selalu mengalami perubahan. Baik perubahan dalam bentuk fisik maupun kemampuan mental psikologis. Perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. Pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia merupakan dua sisi mata uang yang menunjukkan gambaran yang berbeda, tetapi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan kadang dikacaukan pengertiannya. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif dan terus-menerus. Untuk mempermudah pemahaman terhadap dua istilah tersebut, perlu disepakati dahulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa pengertian perkembangan serta hubungan dari keduanya. Ya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Hasil pertumbuhan berupa bertambahnya ukuran kuantitatif dari fisik anak seperti tinggi badan tersebut dan berat badan, kekuatan, ataupun proporsi. Sehingga secara ringkas pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan. Ya, perkembangan, apa itu perkembangan? Perkembangan itu adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmani. Penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seorang telah mencapai kematangan fisik. Susilo Windrandini menyatakan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan harus berjalan seiring dan merupakan proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Hereditas, 2. itu lingkungan, 3. kematangan fisik dan psikis, serta aktivitas anak sebagai subjek bebas yang punya otoritas untuk membuat pilihan menerima atau menolak serta memiliki emosi. Ya, sini kajian teori
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan? Yang pertama kita jelaskan. Alirin nativisme atau teori kematangan atau maturational teori. Aliran ini berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan lebih ditentukan oleh faktor keturunan, bawaan atau faktor internal atau endogen. Yang kedua itu ada aliran empirisme, teori keperilakuan, behavioral theory yang disebut behavioral theory. Aliran ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu lebih dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman atau eksternal atau endogen. Salah satu teori keperilakuan ini merupakan kebalikan dari teori kematangan. Dan yang ketiga ada aliran konvergensi atau teori kognitif yang biasa disebut kognitif teori. Ya, aliran ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh pembawaan maupun lingkungan. Pengaruh yang lebih kuat dari keturunan atau lingkungan yang akan lebih mempengaruhi perkembangan individu. Teorinya adalah teori kognitif yang merupakan perpaduan atau konvergensi antara teori kematangan dan teori keperilakuan. Dan aspek-aspek perkembangan apa? Sini ada beberapa aspek perkembangan, yaitu ada perkembangan fisik yang menyertai saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Kedua itu ada perkembangan inteligensi. Tiga ada perkembangan bahasa. 5 ada perkembangan sosial. 6 itu ada perkembangan moral, dan yang terakhir ada perkembangan kesadaran beragama. Dan ada juga tahap-tahap perkembangannya. Bagaimana tahap-tahap perkembangannya? Ya, mari kita jelaskan. Yang pertama, pada masa bayi. Pada masa bayi itu usia dari 0 sampai 2 tahun. Bayi itu mengalami dunia langsung lewat inderanya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Mereka juga memperbaiki pengertian mereka sendiri meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Dan yang kedua itu ada masa kanak-kanak awal. Dengan usia sekitar 2 sampai 11 tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka juga masih terbatas pada hal-hal yang bersifat operasional dan operasional konkret. Dan yang ketiga ada masa kanak-kanak akhir. Nah, masa kanak-kanak akhir itu ada di usia 12 sampai 15 tahun. Masa-masa ini, masa transisi ini masa anak, masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya.
sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat ada masa dewasa. Masa dewasa ini ada di usia sekitar 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Apa itu faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu, yaitu dirinya sendiri. Dengan demikian, faktor internal ini bisa dibagi menjadi dua macam, dua, dua macam faktor fisik dan faktor psikis. Yang pertama itu ada faktor psikis. Di dunia ini, orang mempunyai bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang tinggi, ceking, ada juga yang pendek dan gemuk. Ada yang sedang antara tinggi, ada yang besar badannya, ada juga yang gemuk. Sudah jelas masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri bagi perkembangan seorang anak. Dan faktor psikis. Dalam hal kejiwaan ada anak periang, sehingga banyak pergaulan, akan tetapi ada pula yang selalu tampak murung, pendiam, mudah tersinggung karenanya suka menyendiri. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau di luar diri siswa yang meliputi lingkungan atau khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Faktor eksternal dibagi menjadi 6 macam, yaitu ada faktor biologis, psikis, ekonomi, kultural, edukatif, dan religius. Yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis itu bisa diartikan dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah atau keluarganya. Yang kedua itu ada faktor maksudnya adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain. Semua ini jelas membawa dampak masing-masing terhadap perkembangan anak-anak yang lahir dan dibesarkan di sana. Juga ada faktor ekonomis. Dalam proses pengembangannya, betapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya. Biaya untuk makan dan minum di rumah, tapi juga untuk membeli alat-alat sekolah. Dan ada juga faktor kultural. Faktor kultural Indonesia ini saja dari Aceh sampai Irian Jaya. Jika dihitung ada berpuluh, bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat, dan istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Dan juga ada faktor edukatif. Pendidikan tak dapat disangkal mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia. Malah karena sifatnya banyak dan sering kali diusahakan secara teratur.
Faktor pendidikan ini relatif paling besar pengaruhnya dibanding faktor lain yang mana pun juga. Dan ada juga faktor religius. Faktor religius sebagai contoh seorang anak kiai sudah pasti ia akan berbeda dengan anak lain yang tidak menjadi kiai. Yang sekedar terhitung oleh beragama lebih lebih memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah soal perkembangan pula. Menyangkut proses terbentuk perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhi. Dan ada peran sekolah dalam mengembangkan tugas perkembangan. Bagaimana peran sekolah dalam mengembangkan tugas perkembangan itu? Yang pertama itu ada pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya mengerjakan tugas-tugas kelompok. Yang kedua ada mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Dan yang ketiga ada pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekian video dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.